Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang filsafat yang berjudul ontologi, epistemologi, aksiologi, dan pseudoscience. Oke, berikut penjelasannya. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan. Ontologi mencoba menjawab pertanyaan paling dasar tentang apa yang sebenarnya ada di dunia ini, apa sifat dari sesuatu itu, dan bagaimana hal-hal yang ada saling berhubungan. Dalam ontologi, kita memikirkan hal-hal seperti apakah sesuatu itu benar-benar nyata, apakah ia hanya konsep dalam pikiran manusia, atau apakah ia memiliki keberadaan di luar pikiran kita. Ontologi juga sering berbicara tentang kategori atau jenis-jenis keberadaan. Misalnya, apakah manusia itu hanya sekumpulan materi atau memiliki jiwa? Apakah nilai-nilai seperti kebaikan itu benar-benar ada atau hanya buatan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat penting untuk memahami dasar pemikiran manusia tentang dunia. Contoh, jika kita membahas kebebasan, ontologi bertanya, apa hakikat kebebasan? Apa kebebasan itu sifat alami manusia yang melekat atau hanya aturan sosial yang dibuat oleh manusia? Dengan memikirkan ini, kita jadi tahu bagaimana konsep kebebasan itu berdiri dalam realitas. Gampangnya, ontologi adalah studi tentang apa saja yang ada di dunia dan bagaimana sesuatu itu bisa disebut ada. Yang kedua, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan. Epistemologi membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, apa sumbernya, bagaimana cara membedakan antara pengetahuan dan opini, serta apa saja batasan kemampuan manusia dalam mengetahui sesuatu. Epistemologi itu seperti fondasi untuk memahami bagaimana kita bisa yakin pada sesuatu. Epistemologi mengajukan pertanyaan penting seperti bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Apakah kita tahu sesuatu melalui indera atau melalui akal? Apakah semua keyakinan harus dibuktikan? Atau apakah pengalaman cukup untuk membuat sesuatu menjadi pengetahuan? Dalam kehidupan sehari-hari, epistemologi sangat sering dipakai tanpa kita sadari. Misalnya saat kita menilai apakah sebuah berita itu fakta atau hoax. Saat kita menilai apakah suatu informasi itu dapat dipercaya, atau saat kita mencoba memahami mengapa kita percaya pada sesuatu. Contoh, ketika kita melihat langit gelap, angin kencang, dan awan tebal, lalu kita menyimpulkan bahwa hujan akan turun. Kita sedang menggunakan epistemologi. Kita menggabungkan pengalaman, pengamatan, dan penalaran untuk membuat kesimpulan. Berikut tokoh-tokoh epistemologi. 1. René Descartes mengatakan bahwa untuk mencapai pengetahuan sejati kita harus meragukan semuanya terlebih dahulu. Ia percaya bahwa pengetahuan harus sangat pasti dan tidak bisa diragukan. 2. John Locke justru berkata bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman. Menurutnya, pikiran manusia saat lahir bagaikan kertas kosong dan seluruh pengetahuan masuk melalui pengalaman indera. Gampangnya, epistemologi adalah studi tentang bagaimana kita tahu sesuatu dan bagaimana memastikan pengetahuan itu benar dan bisa dipercaya. 3. Aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Aksiologi membahas pertanyaan seperti apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah, dan bagaimana manusia menentukan nilai dalam berbagai tindakan. Aksiologi juga membahas tentang nilai estetika, keindahan, nilai moral, dan nilai-nilai lain yang memengaruhi cara kita hidup. Aksiologi juga menilai manfaat dari pengetahuan dan ilmu. Misalnya, untuk apa kita belajar, untuk apa ilmu digunakan, bagaimana ilmu dapat membantu manusia, atau bahkan apakah ilmu bisa digunakan secara salah? Dalam kehidupan sehari-hari, aksiologi muncul saat kita mengambil keputusan moral. Saat kita memilih antara berkata jujur atau berbohong, membantu atau membiarkan, menolong atau mengabaikan. Disitulah kita menggunakan nilai. Contoh, ketika kita menemukan dompet di jalan, kita hanya punya pilihan mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya atau menyimpannya. Keputusan ini melibatkan nilai-nilai moral seperti kejujuran dan tanggung jawab. Gampangnya, aksiologi adalah studi tentang nilai-nilai dan bagaimana kita menentukan sesuatu itu baik dan buruk. Dan yang keempat,
Pseudoscience adalah suatu keyakinan atau pengetahuan yang terlihat seperti sains, tetapi sebenarnya tidak mengikuti metode ilmiah. Ia tidak memiliki bukti yang kuat, tidak dapat diuji, dan tidak bisa dibuktikan secara konsisten. Pseudoscience sering memakai istilah-istilah ilmiah agar terlihat meyakinkan, tetapi sebenarnya tidak didukung oleh penelitian yang valid. Pseudoscience berbeda dari sains karena tidak melalui eksperimen, 2 tidak bisa diuji ulang, 3 tidak bisa terbuka terhadap kritik, dan 4 sering mengandalkan kepercayaan bukan bukti. Pseudoscience banyak ditemukan dalam kehidupan, terutama di internet atau media sosial. Banyak orang mempercayai pseudoscience karena sering terdengar logis atau menarik, padahal tidak ilmiah sama sekali. Contoh, ramalan zodiak yang mengklaim bisa menentukan sifat dan nasib seseorang berdasarkan posisi bintang, atau gelang kesehatan yang diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit tanpa bukti medis. Ini tampak ilmiah, tapi sebenarnya tidak memiliki dasar penelitian. Contoh kasus, seseorang percaya bahwa batu tertentu dapat membawa keberuntungan, padahal tidak ada penelitian ilmiah yang membuktikan hal itu. Hal ini jelas termasuk pseudoscience karena banyak bergantung pada keyakinan buku. Gampangnya, pseudoscience adalah sesuatu yang kelihatannya ilmiah, tetapi sebenarnya tidak ilmiah karena tidak punya bukti yang kuat. Saya Indra Bisuptra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.